Rohatul bal. Roha itu rehat artinya tenang, bal itu artinya pikiran. Rohatul bal itu adalah menenangkan pikiran. Jadi ini lawannya overthinking ya. Orang yang OVT itu kan pikirannya nggak tenang kan. Pikirannya itu kesana kemari, bahkan lebih capek daripada badannya gitu. Kadang pikirannya tuh kayak orang yang olahraga ekstra gitu. Dia dipaksa untuk memikirkan banyak pekerjaan sekaligus. Nah, gimana cara biar pikiran ini lebih tenang atau rohatul bal? Teman-teman, akhir-akhir ini banyak juga nih yang masuk ke saya komen-komen tentang insomnia dan overthinking. Jadi kebanyakan pikiran dan susah tidur. Kadang ketika kita sedang istirahat, kita tuh bukan nggak bisa tidur karena kebanyakan masalah, tapi kebanyakan isi pikiran kita. Yang kadang kita udah di tempat tidur, tapi pikiran kita masih di tempat kerja, pikiran kita di masa depan, di masa lalu, tentang seseorang, dan seterusnya. Akhirnya sepanjang malam kita tuh surfing ya, dari satu tema pikiran ke pikiran yang lain, sampai akhirnya nggak sadar kita udah 3 jam bolak-balik tapi nggak bisa tidur. Dan itu lumayan menguras sih. Kenapa? Karena kalau kita keseringan kayak gitu, kita tidurnya larut, ya pasti nggak sehat juga. Nah, dalam Islam itu ada sebuah konsep tentang bagaimana merubah overthinking menjadi sesuatu yang lebih baik. Tapi sebelum saya bahas konsepnya, saya pengen baca beberapa komen yang udah masuk ke respon ya. Yang pertama, pernah nggak sih kalian lagi kerja kepala tiba-tiba overthinking terus sampai-sampai kena teguran sama pengawas kerja? Entah overthinking tentang masalah sama cewek atau masalah yang lain. Yang kedua, ada juga yang komen, rasa trauma itu membuat aku OVT ke orang baru. Jadi merasa bersalah banget gitu. Oke, dia masih trauma. Jadi akhirnya dia kebawa ke orang yang baru. Ada juga yang bilang gini, masalahnya padahal udah lewat sih berbulan-bulan lalu, tapi tiap keinget langsung nyesek sambil mikir, coba aja waktu itu gue pilih yang itu. Kesel sama diri sendiri karena gak bisa move on dari sebuah keputusan yang bodoh. Dampaknya sekarang gue jadi takut banget tiap mau mutusin satu hal, takut salah langkah lagi, dan akhirnya nyesel lagi seperti yang sekarang. Ada juga yang komen, sumpah capek banget tiap malam pas mau tidur lampu udah mati tapi otak malah mulai konser sendiri. Semua kejadian seharian di play ulang. Bahkan simulasi obrolan buat besok yang belum tentu kejadian muncul. Rasanya pengen gak mikir aja tapi gak bisa gitu. Ujung-ujungnya besok pagi bangun malah makin lemes karena kurang tidur. Hari belum mulai aja energinya udah minus. Terus ada yang bilang paling sedih tuh pas lagi kumpul bareng temen atau makan sama keluarga, tapi pikiran melayang entah kemana-mana mikirin hal yang bikin gelisah. Badan di sini tapi nyawa kayak di tempat lain. Rasanya bersalah banget sama orang sekitar. Kayaknya gue cuma nonton hidup gue sendiri bergulir tanpa benar-benar ngerasain momennya. Oke, masih banyak nih komen-komen yang masuk ke respon, tapi saya pengen bilang bahwa kayak konser yang live di dalam pikiran kita muncul tiba-tiba, kadang waktu mau tidur, kadang pas kita lagi nongkrong bareng dengan orang-orang penting kayak sama keluarga, sama sahabat, tapi pikiran kita ada di tempat lain sehingga akhirnya kita kayak nggak bisa enjoy dalam momen itu. Itu adalah hal yang wajar. Semua orang apalagi dengan seabrek tanggung jawab pasti ada pikiran-pikiran yang kayak gitu. Apalagi kalau ada yang sampai dia tuh orangnya perfeksionis ya. Dia takut bahwa apa yang sedang dia rencanakan, dia kerjakan itu nggak berjalan sesuai dengan harapan dia, sehingga muncullah pikiran-pikiran yang menakutkan tadi. Manusia itu kadang ada sisi perfeksionisnya, manusia itu kadang-kadang ada sisi khawatir yang berlebihannya, manusia itu kadang-kadang dihantui oleh masa lalu dan traumanya. Wajar sekali. Tapi kita perlu juga mencari nasihat dari Al-Quran, dari hadis, dari Islam. Gimana ya biar ini walaupun wajar jangan sampai ngeganggu gitu. Biarkan dia muncul hanya sebagai sesekali aja lah, secara tidak berlebihan. Gak mungkin gak sama sekali sih, ada. Cuman jangan sampai mengganggu dan menyusahkan hidup kita. Gimana caranya? Yang pertama teman-teman, dalam Islam itu ada konsep
rohatul bal. Roha itu rehat, artinya tenang. Bal itu artinya pikiran. Rohatul bal itu adalah menenangkan pikiran. Jadi ini lawannya overthinking ya. Orang yang OVT itu kan pikirannya nggak tenang kan. Pikirannya itu kesana kemari, bahkan lebih capek daripada badannya gitu. Kadang pikirannya tuh kayak orang yang olahraga ekstra gitu. Dia dipaksa untuk memikirkan banyak pekerjaan sekaligus. Nah, gimana cara biar pikiran ini lebih tenang atau rohatul bal? Kata para ulama, cara untuk rohatul bal itu adalah belajar tawakul, belajar menyerahkan hasil kepada Allah. Tugas kita itu bukan menentukan hasil, tugas kita itu mengikhtiarkan yang terbaik. Jadi teman-teman, kalau kalian memaksakan semua yang kalian lakukan itu hasilnya seperti yang kalian inginkan, kalian akan OVT. Gimana cara menenangkan pikiran atau rohatul bal? Kalian tugasnya cuma mengikhtiarkan yang terbaik. Jangan pernah kalian memaksakan hasilnya seperti yang kalian inginkan. Berharap boleh tapi memaksakan enggak. Terus gimana? Coba belajar tafwid, serahkan, titipkan hasil dari yang kalian ikhtiarkan itu biar Allah yang menentukan. Allah itu lebih baik dari kita, lebih tahu dari kita, lebih bijak dari kita, lebih kuasa dari kita. Jadi apapun yang Allah tentukan hasilnya itu udah yang terbaik teman-teman. Sesuai atau tidak sesuai dengan harapan kita, itu udah yang terbaik. Jadi belajar percaya deh sama Allah. Kan tawakal itu mewakilkan kan. Gimana kita mewakilkan sesuatu kepada seseorang yang kita nggak percaya? Orang yang paling rohatul bal, yang paling tenang pikirannya itu adalah orang yang paling udah trust sama Allah. Dia percaya Allah itu gak akan menyia-nyiakan amalan dia. Kan Allah berfirman kan, wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Tidak ada yang manusia dapatkan kecuali yang dia usahakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Aku nggak akan menyia-nyiakan amal kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Kita percaya dengan itu. Kita percaya Allah itu akan menghargai setiap usaha dan effort kita. Kita percaya. Tapi kalau kita ada trust issue sama Allah, kayaknya usaha saya sia-sia deh. Kayaknya usaha saya nggak akan dihargai deh sama Allah. Kita akan OVT. Jadi orang yang rahatul bal, yang tenang pikirannya, yang trust sama Allah, bahwa setelah dia mengikhtiarkan yang terbaik, Allah nggak akan menyia-nyiakan ikhtiar dia, perjuangan dia, pengorbanan dia, effort dia, nggak akan disia-siakan sama Allah. Dan Allah itu yang maha syakur, sangat bisa menghargai. Allah tuh selalu memberikan ihsan terhadap ihsannya kita. Bahkan sampai ada istilah al-jaza ala qadril masyaqqah. Balasan itu tergantung tingkat kesulitan. Makin sulit kita berusaha, makin baik balasan di sisi Allah. Jadi titipkan hasil dari apa yang kalian ikhtiarkan kepada Allah dan menitipkan ini dengan rasa trust. Dalam Islam disebut dengan tawakul atau tawakal. Belajar trust sama Allah, biar Allah yang nentuin hasil. Tugas kita cuma mengikhtiarkan. Yang kedua, gimana biar rahatul bal, biar tenang pikiran kita nggak kejebak dalam OVT. Belajar untuk percaya sama takdir. Apa itu takdir? Segala sesuatu itu sudah Allah tentukan bahkan sebelum kita lahir, bahkan sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Jadi kita nggak akan ngalamin sesuatu dalam hidup kita di luar yang sudah Allah tuliskan di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Jadi ngapain kita memikirkan sesuatu yang sudah pasti? Tugas kita tuh sebetulnya dalam masalah takdir itu bukan sekedar menghindari atau mencoba untuk mendapatkan sesuatu yang Allah belum takdirkan. Bukan itu. Tugas kita dalam urusan takdir itu adalah merespon takdir. Jadi takdir itu sudah pasti terjadi, tinggal kita ngeresponnya positif atau negatif. Misalnya takdirnya musibah, kita meresponnya dengan sabar atau dengan putus asa. Takdirnya anugerah, kita meresponnya dengan syukur atau dengan lupa diri. Pilihan kita sebagai manusia itu teman-teman bukan menentukan takdir, tapi pilihan kita sebagai manusia itulah merespon takdir. Dari respon itulah nanti kita akan mendapatkan konsekuensi-konsekuensi baik atau buruknya. Sehingga orang yang percaya dengan ketentuan takdir, semua sudah ditentukan, semua sudah ditulis di Lauhul Mahfuz dan itu tidak berubah, insya Allah akan lebih tenang menjalani hidup. Tinggal yang dia coba mulai set up ya, atau yang coba dia siapkan adalah saya harus belajar merespon takdir dengan respon yang selalu baik. Makanya Nabi bilang ajaban li amril mu'min. Mu'min itu menakjubkan. Semua urusan dia itu baik. Kalau dia dikasih nikmat dia bersyukur, itu baik. Kalau dikasih musibah dia bersabar, itu baik. Jadi respon terbaik sebagai mukmin itu adalah syukur, sabar. Syukur, sabar. Dikasih takdir anugerah, syukur. Dikasih takdir musibah, sabar. Dan kedua, respon ini akan membawa kita kepada konsekuensi hal jazaul ihsan illal ihsan. Adakah balasan kebaikan kecuali kebaikan? Dua itu teman-teman.
Trust sama Allah lewat tawakal, serahin aja hasilnya biar Allah yang menentukan, karena kita nggak kuasa menentukan hasil, kita cuma kuasa untuk mengikhtiarkannya. Kita tidak bisa mengganti, merubah, menolaknya, kita cuma menjalaninya. Tapi kita punya pilihan antara syukur atau sabar. Jangan sampai kita justru memilih kufur atau putus asa. Semoga dengan dua cara ini kita punya yang namanya rahatul bal, ketenangan pikiran, dan dijauhkan dari overthinking. Barakallahu fikum.